warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nursyami, NPM saya 20 200 1500 786. Saya dari kelas Y6F akan mempresentasikan hasil revisi yang telah saya baca. Nama peneliti yaitu Yesi Ratnasari. Judul skripsinya Peran Guru Bimbingan Konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bekasi. Yang pertama itu tentang masalah. Dari latar belakang masalah, merupakan pendidikan memiliki peran penting bagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu bangsa. Pendidikan merupakan modal awal untuk suatu bangsa untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu indikator untuk menilai maju atau tidak maju suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan umum masyarakat di negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang berkembang harus lebih menaruh perhatian yang serius di bidang pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal ayat 31 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat kedua berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan dapat merubah aspek-aspek pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran melalui serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, serta mendengarkan berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Pada jalur pendidikan formal, berhasil bertujuan pembelajaran dapat dilihat salah satu dari output atau hasil belajar siswa. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu adanya motivasi dalam belajar. Pada proses belajar, siswa memerlukan adanya motivasi sebagai penggerakan aktivitas kegiatan di dalamnya. Identifikasi masalahnya, latar belakang penelitian diuraikan, maka masalah timbul dapat diidentifikasikan. Yang pertama itu cita-cita atau aspirasi siswa. Merupakan faktor pendorong yang dapat menambah semangat sekaligus memberi tujuan yang jelas dalam belajar. Dan yang kedua itu, kemampuan peserta didik akan mempengaruhi motivasi belajar. Kemampuan yang dimaksud adalah segala potensi yang berkaitan dengan intelektual atau inteligensi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan peneliti yang saya baca dalam skripsi ini yaitu sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Mengetahui peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 1 Bekasi. Kegiatan hasil penelitian ini yang pertama itu kegunaannya teoritis atau penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan pada siswa tersebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua itu
kegunaan praktis, yang dimana kepala sekolah sebagai bahan masukan suatu kepala sekolah mengarahkan dan meningkatkan peran dan tanggung jawab guru bimbingan konseling di sekolah yang di suatu dipimpin serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dan yang kedua itu bimbingan konseling sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan yang bagaimana mengatasi permasalahan motivasi pada siswa yang memiliki permasalahan tentang belajar. Dan yang ketiga itu penelitian. Penelitian ini untuk memenuhi syarat atau tugas akhir dari penelitian tersebut untuk mencapai tujuan yang ia tentukan. Selanjutnya itu ada landasan teori. Landasan teori ini merupakan dasar dari bimbingan konseling, yang dimana bimbingan merupakan suatu bentuk atau helping atau bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara menerus dan berkesinambungan, karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak harus dilihat dari satu atau dua kali yang dibimbing dalam melakukan bimbingan. Harus dilakukan secara sistematis dan terarah suatu tercapai tujuan yang digunakan. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensinya seperti bakat, minat, dan kemauan yang ada di dirinya, yang memiliki mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan, sehingga mereka menentukan sendiri jalan hidupnya. Jadi sebagai siswa itu harus tahu bagaimana caranya agar kedepannya bisa mengetahui bagaimana ya kita harus mengetahui, oh seperti ini jalan ke depan kita. Jadi hanya siswa yang bisa menentukan jalan hidupnya. Sebagai guru konseling itu hanya membantu, memberi solusi dan motivasi agar siswa tersebut dapat memberikan kegiatan atau memberikan semangat hidup dalam dirinya untuk lebih giat belajar lagi. Dalam skripsi, penulis menggunakan teori sebagai berikut itu: pengertian bimbingan yang mampu mengembangkan potensi menggunakan teori dari Soekardi. Yang kedua itu pengertian bimbingan kepala murid merubah tingkah laku menggunakan teori Asmani. Dan yang ketiga itu kualifikasi guru bimbingan konseling menggunakan teori Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 27 tahun 2008. Metode dan konsep penelitian, yang merupakan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendekatkan deskriptif, yaitu merupakan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan dan gejala yang ada. Metode penelitian yang digunakannya itu adalah suatu informasi atau gejala yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Melalui metode tersebut, penulis berupaya mengumpulkan data-data selengkap mungkin mengenai peran guru bimbingan konseling atau dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMK Kejuruan Negeri 1 Bekasi, yang dimana guru tersebut meneliti dengan benar-benar teliti, dengan jelas dan tepat. Dari hasil penelitian dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa secara peran guru bimbingan konseling dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bekasi dengan menggunakan teoritis
dan menggunakan praktis melalui wawancara, yang dimana peneliti tersebut merupakan yang digunakan itu media wawancara. Wawancara melalui kepala sekolah, melalui guru BK, dan wali kelas. Selanjutnya, peneliti menggunakan data atau melihat data hasil data dari siswa. Tetapi di sini peneliti dari skripsi tersebut kurang komplit atau kurang tepat dalam pengumpulan datanya, karena yang saya baca itu peneliti masih kurang datanya. Kalau kuantitatif ada data yang harus diolah melalui DCM, tetapi di sini kalau kualitatif ini melalui data wawancara. Tetapi dari hasil yang saya baca, kalau penelitian ini tidak menggunakan DCM karena kan dia memang kualitatif, tidak menggunakan itu. Tetapi seharusnya biar lebih mudah atau lebih paham, seharusnya menggunakan DCM agar lebih tepat datanya dan hasilnya. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa bagi guru BK harus terus membimbing siswa sehingga muncul kesadaran diri siswa untuk belajar dan menanamkan arti penting belajar, serta bagi para siswa untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan guru bimbingan konseling selama di SMK Negeri 1 Bekasi. Dan alasan saya memilih judul tersebut karena judul tersebut penelitian ini untuk dilakukan review. Ialah karena penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, di mana saya lebih tertarik pada metode kualitatif dibandingkan dengan metode kuantitatif, yang dimana harus mengolah data dengan menggunakan SPSS, yang menurut saya lebih susah dan saya merasa tidak nyaman. Dan pendapat saya terkait skripsi tersebut ialah yang dilakukan peneliti pada bab 3, kemudian dalam skripsi penelitian tidak dibahas secara mendalam terkait meningkatkan motivasi belajar siswa yang dapat di sekolah menengah kejuruan 1 Bekasi. Sekian dari review yang saya baca. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.